Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ilma Alfiatur Rofiah, NIM T20184084. Di sini saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan 5 sub pembahasan materi. Yang pertama mengenal Michael Faraday sebagai bapak listrik. Dan yang kedua, konsep listrik dan resistansi listrik. Dan yang ketiga, konsep listrik statis dan listrik dinamis. Dan yang keempat, konsep rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Dan yang terakhir, konsep rangkaian listrik seri dan paralel. Oke, lanjut ya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Michael Faraday sebagai bapak listrik. Nah, mengenal Michael Faraday di sini ialah ilmuwan Inggris yang mendapat julukan bapak listrik. Kenapa? Karena berkat usahanya listrik menjadi teknologi yang banyak digunakan oleh masyarakat setempat. Ia mempelajari sebagai bidang ilmu pengetahuan. Nah, efek magnetis menuntutnya menemukan ide-ide yang besar, teori medan magnet. Ia banyak memberi ceramah, mempopulerkan ilmu pengetahuan pada masyarakat umum tentunya ya. Pendekatan rasionalnya dalam pengembangan teori dan menganalisis hasilnya dapat yang amat mengagumkan. Sip ya. Dan yang kedua di sini konsep listrik dan resistansi listrik. Nah, sifat listrik dibawa oleh suatu muatan listrik elementer, yaitu elektron. Elektron membawa muatan negatif dan proton membawa muatan positif. Nah, dengan neutron ketiganya merupakan penyusun suatu atom. Di sini lebih jelasnya ya. Saya punya gambarnya biar mudah dipahami di sini. Ya. Elektron di sini bermuatan negatif dan ada besarannya juga di sini. Dan proton di sini bermuatan positif, berikut juga ada besarannya. Ya, kan? Oke, lanjut ya. Saya yang ketiga, pengertian. Di sini juga di dalam konsep listrik ada pengertian muatan listriknya di sini. Sudah ya, sudah jelas. Yang kedua, pengertian arus listrik. Arus listrik yaitu arus listrik bolak-balik dan arus listrik searah. Pada arus listrik bolak-balik, muatan listrik mengalir dalam 2 arah. Contohnya peralatan listrik yang menggunakan arus searah yaitu kalkulator, remote control, dan jam dan lampu senter. Ya. Lanjut di sini yang ketiga, langsung ya. Yang ketiga di sini saya akan menjelaskan tentang konsep listrik statis dan dinamis. Ya, pengertian listrik statis di sini merupakan pengaruh muatan listrik yang timbul oleh benda yang tidak dialiri oleh suatu arus listrik atau muatan listrik yang diam. Nah, artinya itu diam. Contohnya di sini penggaris ya, penggaris yang digosok-gosokkan kepada rambut dan kemudian didekatkan pada serpihan kertas. Bisa diperhatikan sendiri ya, bisa ternyata serpi-serpi kertas tertarik pada penggaris tersebut. Hebat sekali. Nah, selanjutnya pengertian listrik dinamis. Listrik dinamis di sini listrik yang dapat bentar ya, maaf sini ada kesalahan teknis sedikit. Listrik dinamis di sini merupakan listrik yang ditimbulkan oleh benda yang dialiri oleh listrik. Contohnya itu petir ya, petir juga bisa langsung dialiri oleh listrik dan lain-lain. Besarannya bisa dilihat di makalah nantinya.
Dan yang keempat di sini konsep rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Rangkaian listrik terbuka di sini ada, saya membuat di sini gambar rangkaian listrik. Ini ya, terbuka. Dan terbuka di sini merupakan arus listrik yang mengalir. Dan rangkaian listrik tertutup di sini juga sudah jelas ya. Perbedaan dari rangkaian tertutup di sini sudah lanjut saja. Next, yang terakhir rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian listrik seri di sini adalah rangkaian, maaf ya, sebelumnya di sini saya akan sudah lanjut saja, maaf. Yang kelima di sini rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan dan sejajar di sini. Contohnya bisa dilihat sendiri. Ini ya. Ini sejajar kan? Yang ketiga, yang selanjutnya rangkaian listrik paralel merupakan jenis rangkaian listrik yang disusun secara tidak sebaris alias bercabang kalau paralel. Begini, saya lihatkan gambarnya. Saya tidak bisa membuat gambarnya. Ya. Baik, terima kasih. Itu dari saya, presentator pertama. Next ke presentator kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nimatul Mukarromah, tim T 2018-4105. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Ilma. Ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan arus searah dan arus bolak-balik. Nah, arus searah ini disebut sebagai direct current atau disingkat DC. Nah, DC ini merupakan arus yang mengalir pada arah yang tetap atau konstan. Nah, selanjutnya arus bolak-balik. Arus bolak-balik merupakan arus listrik di mana besar dan arusnya berubah-ubah secara bolak-balik. Nah, bentuk dari gelombang AC atau alternating current atau arus bolak-balik ini membentuk gelombang sinusoida. Nah, gelombang sinusoida ini merupakan gelombang yang paling efektif dalam menyalurkan energi listrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum Ohm atau hukum OHM. Nah, hukum Ohm ini ditemukan oleh George Simon Ohm pada tahun 1827. Nah, beliau berhasil menyimpulkan bahwa kuat arus yang mengalir melalui penghantar sebanding dengan tegangan atau beda potensial suatu penghantar listrik tersebut. Dari pernyataan hukum Ohm tadi dapat ditarik persamaan, yaitu R sama dengan V per I. Nah, R itu merupakan lambang untuk hambatan, satuannya adalah ohm. Kemudian V itu merupakan beda potensial, satuannya adalah volt. Dan yang I adalah kuat arus. Kuat arus itu satuannya adalah ampere. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu merupakan hukum yang ditemukan oleh Charles Coulomb. Charles Coulomb ini menemukan faktor-faktor yang dapat memperbesar ataupun memperkecil gaya tarik menarik dan tolak menolak antar muatan listrik. Nah, bunyi dari hukum Coulomb itu adalah gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan besar setiap muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Nah, dari hukum Coulomb itu dapat ditarik persamaan yang pertama dapat ditarik persamaan, yaitu F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat dikali R. Nah, F itu merupakan lambang untuk gaya Coulomb, satuannya adalah Newton. Kemudian K adalah konstanta. Konstanta ini
nilai konstanta itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Kemudian Q atau Q itu merupakan lambang untuk muatan listrik, satuannya adalah Coulomb. Kemudian yang selanjutnya R adalah jarak antara kedua muatan, satuannya adalah meter. Selanjutnya penjelasan selanjutnya adalah mengenai hukum 1 Kirchhoff. Nah, hukum 1 Kirchhoff ini ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff yang berbunyi jumlah kuat arus listrik yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang meninggalkan titik percabangan. Dari pernyataan tersebut ditarik kesimpulan atau persamaan, yaitu rumusnya sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, atau jumlah I yang masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. GGL induksi adalah beda potensial yang dihasilkan akibat perubahan medan magnet. Arus induksi sendiri adalah arus yang mengalir akibat adanya perubahan medan magnet. Nah, di sini ada 4 cara untuk membangkitkan GGL induksi. Yang pertama adalah menggerak-gerakkan magnet keluar masuk kumparan. Kemudian yang selanjutnya adalah memutar magnet di dekat kumparan. Yang ketiga, memutar kumparan dalam medan magnet. Kemudian yang keempat adalah memutus sambungan arus listrik searah yang melalui kumparan untuk menginduksi kumparan yang ada di dekatnya. Selain itu, terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi. Yang pertama, di sini ada 3 faktor kan? 3 faktor tersebut, yang pertama adalah kecepatan gerak magnet. Kemudian yang kedua adalah banyaknya linitan kumparan. Dan yang ketiga adalah kekuatan kutub magnet yang digunakan untuk menginduksi. Nah, sekian itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Rizkia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia, NIM T20184112. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengidentifikasi sumber energi listrik. Sumber yang pertama yakni baterai. Baterai merupakan sumber energi yang dapat merubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik. Di setiap satu baterai mempunyai terminal positif dan terminal negatif. Baterai dibagi menjadi 2, yaitu baterai primer atau baterai sekali pakai. Yang kedua, baterai sekunder atau baterai isi ulang. Selanjutnya adalah akumulator. Aki merupakan sebuah energi listrik yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Jenis-jenisnya aki ada 4. Yang pertama, aki basah, aki kering, aki hibrid, dan aki kalsium. Yang ketiga adalah generator. Generator adalah sebuah mesin yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian generator. Generator diklasifikasikan menurut letak kutubnya, menurut putaran medan, dan generator menurut melihat dari fasanya. Bahasan yang kedua yakni mengidentifikasi jenis-jenis konduktor, isolator, dan semikonduktor dalam pemanfaatan listrik dan alat-alat listrik. Yang pertama, konduktor. Konduktor ialah semua alat yang bisa menghantarkan panas atau bisa menghantarkan listrik seperti kawat dan lain sebagainya. Sedangkan yang dinamakan isolator ialah alat atau bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Contohnya seperti plastik, kayu, benang, balon, dan lain sebagainya. Selanjutnya, manfaat dalam kehidupan untuk konduktor dan isolator ialah yang pertama pada setrika. Manfaat konduktor dan isolator pada setrika terletak pada dasar setrika terdapat konduktor yang dapat menghantarkan panas, sedangkan pada pegangan setrika terdapat isolator yang tidak bisa menghantarkan panas.
Yang selanjutnya, konduktor dan isolator pada kompor listrik dan solder. Pembahasan yang keempat ialah memahami cara menghemat listrik dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Cara menghemat listrik yang pertama, dengan menggunakan lampu hemat energi atau lampu LED. Karena dengan menggunakan lampu LED itu akan memberi penerangan yang lebih tinggi daripada lampu bohlam. Yang kedua, mematikan semua alat elektronik jika tidak digunakan. Terus yang selanjutnya, desain rumah dengan ventilasi dan penerangan yang cukup. Yang selanjutnya, menggunakan air secukupnya. Dan yang terakhir, menggunakan fasilitas transportasi umum. Untuk selanjutnya, penjelasan selanjutnya yaitu memahami isi kandungan Quran Surat An-Nur ayat 35 sebagai berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam yamtashum walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Subhanakallahul alim. Yang artinya ialah Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan untuk tafsirannya di sini ada dua tafsiran, yaitu tafsir Al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.